So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Coba angkat tangannya, lambaikan tangannya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk penyertaanmu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan jikalau pada saat ini Bapa kami dapat menyembah Engkau. Kami datang padamu Tuhan dengan keadaan yang sehat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau memuji Engkau, memuliakan namamu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Kami meninggikan Kau dengan sorak-sorai Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita meninggikan Tuhan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Hanya namamu yang layak diagungkan tinggi Tuhan. Kami semua memuji Engkau dengan sorak-sorai dan tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi Allah. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Namamu yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu kami pasti menang Tuhan. Ku pasti menang. Tinggi namamu
melebihi batas kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, nyatakan dengan imanmu. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran bersama rohmu. Aku pasti menang Tuhan, ku pasti menang. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami berserah dengan segenap hati, Raja keagungan tinggi, tinggi, amin. Namamu dipuji, Sorak kemuliaan, amin Tuhan. Nah, dengan segenap hati, Raja keagung. Mari angkat tanganmu, katakan tinggi, tinggi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, amin Tuhan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagung. Tinggi Engkau Tuhan, tinggi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Darah-Mu yang tercurah, itu yang membebaskan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga menyediakan tempat bagi kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari.
Hanya oleh anugerah-Mu Tuhan,
Kami diselamatkan Tuhan. Kami tidak mau lagi menyanyiakan waktu kami Tuhan. Untuk segala sesuatu yang sia-sia Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau ingin lebih lagi Tuhan Yesus mendekat kepadamu Tuhan. Sebab waktu kami adalah waktu yang sangat singkat Tuhan. Kami mau pergunakan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami adalah milik-Mu Tuhan. Perbuatlah sesuai dengan apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan Yesus. Penuhi dia dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga apa yang dia sampaikan segala sesuatunya adalah daripada-Mu saja Tuhan. Biarlah firman-Mu ini juga menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semuanya siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang diberkati dan yang juga dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini kita bersyukur kepada Dia yang sudah membawa kita memasuki tahun yang baru. Ya, kita sudah lewati tahun 2020 dengan mungkin banyak kenangan, banyak ya cerita-cerita yang membuat kita tertawa, tetapi juga ada cerita yang membuat kita sedih, menangis. Dan biarlah waktu yang sudah kita lewati, kita jangan kembali kepada masa lalu. Kita akan mengisi tahun yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan, yaitu tahun 2021. Kita sudah memasuki hari yang ketiga. Oleh sebab itu kami harapkan seluruh jemaat yang datang pada saat ini juga kepada seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah online, saya ucapkan selamat tahun baru dan selamat menyongsong tahun yang baru ini dengan kita isi ya, kita warnai, kita maknai, kita imani, kita doakan agar tahun 2021 ini menjadi tahun kebahagiaan. Tahun 2021 ini yang terdiri dari 12 bulan, jadikanlah tahun ini menjadi tahun kedamaian. Ya, tahun 2021 terdiri dari 365 hari. Jadikanlah tahun ini menjadi tahun kegembiraan. Ya, jadi saudara harus mengisi tahun 2021 ini menjadi tahun kegembiraan. Tahun 2021 terdiri dari 8.760 jam. Jadikanlah tahun ini menjadi tahun kasih sayang satu sama dengan yang lain, ya. Karena inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan tahun 2021 yang terdiri dari 600 jam, ya, atau menit. Jadikan tahun 2021 menjadi tahun cinta dan persahabatan. Nah, kalau saudara mau mengisi tahun 2021 ini dengan hal-hal yang baik, yang bermakna, yang membuat kita bersemangat menjadi pengikut Kristus, mari pada saat ini kita akan sama-sama awali tahun 2021 ini dengan tema takut akan Tuhan, ya. Kita akan melihat di dalam Amsal Sulaiman pasalnya yang pertama, kita akan berbicara tentang takut akan Tuhan. Ayatnya yang ke-7, saya akan membaca dari kitab Amsal Sulaiman ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang menjadi tema pada saat ini di awal tahun yang baru ini, tekanannya adalah takut akan Tuhan. Ya, takut Tuhan itu beda dengan seperti seorang anak kecil kalau di pinggir jalan ada seekor ketek atau seekor harimau,
mereka menjadi takut, mereka menjerit, dan mereka lari untuk menghindar dari apa yang mereka takuti. Atau seperti seorang pencuri, kalau tertangkap dan ketahuan oleh polisi, maka orang itu jadi takut. Ya, takut seperti itu bukan yang dimaksud oleh firman Allah pada saat ini. Takut yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini adalah takut itu berbicara tentang seorang anak Tuhan harus memiliki sikap hormat kepada Allah, ya, menghormati Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Takut kepada Tuhan itu berarti kita harus siap untuk melakukan, mentaati apa yang diajarkan oleh Allah kepada anak-anaknya. Apapun risikonya, apapun yang harus kita taati, meskipun itu taruhannya mungkin ya di penjara, atau mungkin juga dihukum mati, atau mungkin juga dikucilkan, atau mungkin juga ya tidak diakui lagi sebagai keluarga. Contohnya seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka bertiga adalah pemuda-pemuda Ibrani yang tinggal di negara Babil. Satu hari mereka ya dianjurkan, diharuskan oleh perintah raja untuk menyembah kepada patung yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Dan apabila mereka tidak mau sujud menyembah ke patung yang terbuat dari emas murni itu, maka ketiga orang ini akan dilempar ke dalam dapur api. Ya, jadi ketiga orang ini harus memilih antara takut kepada perintah Raja Nebukadnezar atau takut kepada Allah. Nah, takut di situ pasti di dalamnya ada dasarnya iman. Jadi bukan hanya takut sekedar takut. Ketiga orang ini punya dasar iman bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama yang bisa menyelamatkan manusia. Di bawah kolong langit tidak Allah yang bisa mengampuni dosa manusia, yang bisa menolong manusia, kecuali adalah Allah yang mereka percayai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Sehingga waktu itu mereka siap untuk dilempar ke dalam dapur api. Nah, itu tanda orang yang takut akan Allah. Nah, inilah yang dipesankan oleh Allah kepada Salomo. Dan dari Salomo kita juga dipesankan di tahun yang baru. Mari kita memiliki sikap takut akan Tuhan. Karena ini merupakan karakter yang disenangi dan diingini oleh Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salomo, salah satu raja yang dikasih kepercayaan oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Adalah raja yang ketiga. Dia pernah memerintah di zamannya pada tahun 971 sampai 931. Jadi selama 40 tahun Raja Salomo menjadi raja kerajaan Israel. Nah, pada waktu Salomo ini jadi raja, kerajaannya aman, saudara. Tidak ada peperangan. Karena raja ini adalah raja yang takut akan Allah. Dan mereka punya relasi, hubungan baik secara regional maupun internasional. Hubungan bisnis, hubungan perdagangan. Mereka melakukan hubungan ke luar negeri, baik itu kepada Raja Seba ya di Mesir Barat sana, dan raja-raja yang ada di Timur Tengah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga semua raja-raja di waktu itu tidak ada yang berani, tidak ada yang berani mengganggu kerajaan
Israel selama 40 tahun. Sehingga dikatakan menjadi kerajaan yang aman, damai. Ya, sesuai dengan namanya Salomo. Salomo itu artinya adalah damai sentosa atau damai sejahtera. Dan dia beri nama yang kedua waktu dia dikasih sebutan Yetija. Yetija itu artinya kasih daripada Yahweh, kasih daripada Allah. Ya, jadi nama yang indah, nama yang luar biasa. Sehingga dikatakan bahwa di dalam kehidupan Salomo adalah seorang yang mendapatkan kepercayaan oleh Allah untuk membangun rumah Allah atau gereja yang pertama di Yerusalem. Dengan bangunan yang super megah, dengan bahan-bahan bangunan yang super mahal. Karena terbuat dari emas, perak, permata, berlian, dan kayu penaga dan lain-lain. Sehingga dikatakan, menjadi raja yang luar biasa. Apa rahasianya? Apa kuncinya? Takut akan Allah. Nah, kita lihat saudara yang dikasih Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dikatakan oleh firman, adalah orang yang sering kali mendapat banyak belas kasihan. Banyak mendapat kemurahan. Banyak mendapat terobosan-terobosan. Banyak mendapat berkat-berkat Allah yang luar biasa. Contohnya yang pertama adalah Abraham. Pasal 22 ayat yang ke-12. Dikatakan bahwa Abraham itu menjadi orang yang takut. Sehingga dia diangkat dan dipromosikan menjadi nenek bangsa Israel. 22 ayatnya yang ke-12 dikatakan begini. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi kita lihat Abraham mendapat berkat luar biasa karena dia seorang pribadi yang takut akan Allah. Jadi dia tidak takut. Tidak takut kalau anak tunggalnya mati demi permintaannya Allah. Dia siap untuk membunuh si Ishak itu walaupun saat itu mereka suami istri menanti kelahiran putra tunggal ini selama 25 tahun. Tapi Allah mencoba menguji kasihnya, takutnya Abraham kepada Allah. Dan mereka dikatakan oleh firman, mereka membawa putra tunggalnya. Usia yang sudah kurang lebih 12 tahun atau 14 tahun. Dia mau bunuh itu anak. Karena dia takut kepada Allah. Dan akhirnya Allah katakan jangan. Jangan. Karena engkau orang yang takut akan aku. Aku sudah melihat imanmu. Takutmu kepadaku. Kasihmu kepadaku. Kesetiaanmu kepadaku. Ketaatanmu kepada perintahku. Meskipun taruhannya itu nyawa. Saudara-saudara. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berani berkorban. Berkorban sesuatu yang paling berharga bagi dia. Bagi Abraham bukan kekayaan yang nomor satu. Bukan harta benda. Bukan ladang, bukan emas. Bukan rumah yang mewah. Karena dikatakan Abraham itu orang kaya di zamannya. Tetapi bagi Abraham, kekayaan yang tertinggi yang dia miliki adalah anak tunggal yang bernama Ishak. Itu yang termahal bagi dirinya. Tetapi karena dia taat kepada Tuhan, takut akan Allah, maka apa yang diminta oleh Allah, dia kasih. Dia tidak berdalih, dia tidak berkata, jangan Tuhan. Uang saja yang kau inginkan dariku, rumah saja ladangku,
domba lembuku banyak sekali, atau hamba-hambaku, tidak. Tapi yang paling berharga, dia mau beri kepada Allah. Itulah yang paling dia kasihi, karena dia takut akan Tuhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh takut, kita lihat berani berkorban, saudara. Orang yang tidak takut akan Tuhan, mau datang ke gereja takut dia. Kena tularan virus corona. Tapi kalau orang pergi ke mall, pergi ke toko-toko swalayan yang didatangi ratusan pengunjung, mereka tidak takut, saudara. Tapi datang ke gereja bisa mereka takut ke corona. Kenapa? Karena mereka tidak takut akan Allah. Padahal di sana lebih rawan, saudara. Pasar tradisional itu lebih rawan. Mal-mal lebih rawan. Dan saya yakin orang yang takut akan Allah adalah orang yang selalu diperhatikan oleh Dia. Nanti kita lihat apa untungnya, apa dampak kalau saudara dan saya memiliki roh takut selama tahun 2021. Nanti kita lihat di akhir khotbah saya. Ayub takut akan Tuhan. Ayub 1 ayat 1, dia orang kaya. Kaya raya terkaya di kota Luz. Tetapi kekayaannya tidak membuat dia jadi berhala. Dia tetap memberikan prioritas takutnya kepada Allah. Dia katakan saleh, jujur, menjauhi kejahatan. Kita lihat juga yang namanya Kornelius. Dikatakan dia seorang yang takut akan Allah. Kisah Rasul pasal 10. Walaupun dia latar belakangnya adalah prajurit bangsa Romawi, tetapi dia percaya Tuhan. Dan dia percaya kepada Yesus. Kepercayaannya dan takutnya kepada Allah disertai dengan amalnya. Saudara baca di dalam Kisah Rasul 10. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-2 dikatakan demikian. 10 ayat 2 berkata demikian. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 3. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa? Tuhan, jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Kornelius ini orang kafir sebenarnya. Dia seorang komandan prajurit, pemerintah prajurit kerajaan atau kaisar Romawi. Dia ditempatkan di negara Yudea untuk menjadi komandan prajurit-prajurit bangsa Romawi. Dan mereka percaya Tuhan. Dan hebatnya lagi orang ini, orang yang suka memberi sedekah. Bukan hanya memberi sedekah, orang yang suka berdoa. Dan ternyata dua hal yang dilakukan oleh Kornelius, pertama suka memberi untuk orang-orang Yahudi yang dalam kekurangan. Yang kedua suka berdoa. Ternyata kedua kebiasaan baik ini ternyata naik ke surga, saudara. Jadi tidak hilang, saudara. Ada di hadirat Allah. Sehingga Allah lewat malaikat memberitahu, sedekahmu, doamu sudah naik ke hadirat Allah di sorga. Dari dua kebiasaan yang baik ini ternyata memberikan inspirasi kepada saya. Bahwa semasa kita masih hidup di dunia, pertama harus rajin berdoa sama Tuhan.
Kedua, kita harus rajin memberi atau menabur, saudara. Sekali lagi, rajin menabur selama kita hidup. Kita tidak akan membawa kekayaan kita nanti kalau kita mati. Kita tidak akan bawa emas berapa kilo yang kita simpan di brankas lemari besi. Kita tidak akan membawa uang yang disimpan di bank berapa M. Uang yang kita taruh di bank. Waktu kita mengembuskan napas yang terakhir. Kita tidak bawa sama sekali, saudara. Tetapi perbuatan baik, pengorbananmu, doamu, itu bawa ke sorga, saudara. Itu sebabnya selagi kita masih hidup, jangan pernah berhenti menabur, saudara. Amin. Jangan pernah berhenti memberi. Jangan pernah berhenti memberikan kemurahan kepada orang lain. Apalagi di masa-masa yang sulit ini. Saudara yang merasa sudah diberkati oleh Tuhan, ayo isi sembako. Mungkin ada 1-2 orang, mungkin sudah waktunya mereka sudah berhenti. Tetapi sembako ini terus berjalan. Saudara yang belum pernah mengambil bagian, ayo selama kita masih hidup. Kalau kita mati, gak bisa bawa apa-apa. Paling-paling kita bawa peti hamanya ke kuburan, itu saja. Cornelius takut akan Allah. Sehingga dikatakan semua apa yang dia lakukan di masa hidupnya itu dicatat di dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian memahami bagaimana membangun sikap takut akan Allah. Yang pertama, takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Jadi orang yang takut Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Amsal Sulaiman atau Raja Salomo ini dicatat di dalam sejarah gereja, di dalam sejarah bangsa-bangsa. Dia salah satu raja yang memiliki hikmat yang luar biasa. Dia bisa mencatat 3.000 Amsal Sulaiman. Dia bisa menggubah 1.005 nyanyian. Dia tulis. Baik ditulis di dalam kitab Amsal Sulaiman. Juga ditulis di dalam kitab Mazmur. Ada 2 pasal di dalam kitab Mazmur. Salomo ini menulis. Ya, saudara bayangkan 3.000 Amsal. 1.005 nyanyian. Kita bikin nyanyian 10 saja. Aduh, itu tidak gampang, saudara. Apalagi menciptakan sendiri dengan syairnya, dengan nadanya, dengan iramanya, ya, dengan cara-cara bagaimana bisa diterima di kalangan orang-orang Yahudi, dengan berlatar belakang tradisi orang Yahudi, supaya nyanyian Amsal Sulaiman ini bisa masuk. Karena nyanyian atau Amsal ini bukan hanya sekedar ditulis, tetapi ini menjadi jawaban pergumulan hidup manusia. Menjadi jawaban kepada orang-orang. Contohnya pasal 6. Dikatakan kalau orang Kristen punya sifat malas. Pemalas, tidak rajin bekerja. Maka Amsal katakan, kamu harus belajar kepada semut. Semut walaupun tidak ada pemimpinnya, tetapi rajin. Mengumpulkan roti-roti atau remah-remah di musim panas. Karena mereka punya insting bahwa satu saat pada waktu musim hujan tiba, mereka tidak bisa lagi mengangkut roti-roti. Itu dibawa masuk ke dalam liangnya. Itu sebabnya semut siang malam bekerja keras untuk membawa itu remah-remah roti dibawa masuk ke liangnya supaya di musim hujan mereka hanya tinggal menikmati makanan yang sudah disiapkan. Nah itu penulisnya Salomo, saudara. Haleluya, masih banyak lagi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hikmat itu penting. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 12 salah satu
salah satu karunia roh adalah hikmat. Tidak semua masalah bisa dihadapi dengan otak kita, dengan pengetahuan kita, dengan pengalaman kita, dengan power yang kita miliki, dengan apa yang kita punya. Tidak semua problem, tidak semua masalah bisa kita atasi dengan hal-hal yang kita miliki. Tidak semua. Itu sebabnya anak Tuhan di masa-masa yang sulit ini, betapa pentingnya hikmat Allah. Betapa pentingnya untuk memecahkan sebuah masalah dengan hikmat Allah. Saudara baca di dalam kitab 1 Raja-Raja 3. Pada waktu dia diangkat untuk menjadi raja Israel yang ketiga. Pada waktu Salomo datang berdoa, menghampiri Allah. Allah katakan kepada Salomo, Salomo, kamu jadi raja, pengalamanmu masih sangat sedikit. Mintalah kepadaku apa yang kau ingini. Kekayaan, kejayaan, umur panjang, kekuatan, dan lain-lain. Aku akan beri kepadamu. Tapi apa jawab Salomo? Aku tidak minta itu semuanya. Aku tidak minta kekayaan. Aku tidak minta kejayaan. Aku tidak minta kedudukan. Aku tidak minta umur panjang. Aku hanya ingin sesuatu yang terpenting dalam hidupku. Berikanlah aku hikmat untuk menimbang, untuk memimpin bangsaku yang keras tengkuk ini. Berikanlah aku hikmat akal budi supaya aku bisa memecahkan masalah sesulit apapun. Benar saudara? Akhirnya dicatat di dalam Alkitab 1 Raja-Raja 3. Langsung berhadapan dengan masalah baru. Dua wanita yang dikatakan dua wanita sama-sama profesinya ini sebagai pelacur. Ya punya anak, sama-sama punya anak tapi tidak punya suami karena namanya pelacur. Dan ceritanya saudara baca sendiri. Dan akhirnya yang satu ini iri, satu dibunuh dan yang hidup diklaim bahwa ini anaknya. Dan bagaimana mengatasi tidak ada saksi? Bagaimana mengatakan ini anakku? Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Menyaksikan pengakuan daripada si ibu yang jahat ini. Tetapi saat Salomo menghadapi kesulitan seperti itu. Dia tidak menghadirkan orang-orang pandai, ahli-ahli falsafah. Dia hanya minta hikmat kepada Allah. Dan akhirnya terselesailah semua masalah. Sehingga dia menjadi raja yang terkenal punya hikmat yang luar biasa. Yang kedua dikatakan untuk menjadi seorang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjauhi kejahatan. 16 ayat 6. Takut akan Tuhan adalah orang yang menjauhi kejahatan. Kata kejahatan itu tidak hanya dikategorikan pembunuh, koruptor, memang itu jahat. Penipu, pengemplang uang, gak mau bayar. Melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, itu memang benar, itu kejahatan. Tetapi secara khusus yang dibahas oleh Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-6 kita lihat ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19. Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-16 dikatakan begini. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Dibenci, keji di mata Allah. Bukan hanya 6 tetapi 7. Ya. Apa itu? Yang pertama, mata sombong. Jadi orang kalau punya mata sombong, saudara tahu ciri-ciri mata sombong apa? Ya, ke gereja yang dilihat siapa ya? Siapa ya? Yang dinilai.
Itu hanya menilai dengan mata sendiri. Selalu melihat orang lain, oh pakaiannya ini. Mulai berkata, oh, itu sombong, itu congkak. Dilihat. Ada suatu hari, ada pendeta yang terkenal, D.L. Moody, berkhotbah di gerejanya. Ternyata ada seorang jemaat yang terkenal, sombong dia, matanya sombong. Dia duduknya di belakang. Ya, di belakang saudara. Dia tidak mau duduk di depan. Siapapun yang khotbah, dari pendeta kelas teri sampai kepada pendeta kelas kakap, dari pendeta jemaat lokal sampai kepada pendeta internasional, selalu dilihat oleh jemaat ini. Ya, dilihat, diperhatikan. Nah, setelah selesai khotbah selalu katakan, oh Pak Pendeta khotbahnya kurang ciamik. Nanti satu lagi, Pak Pendeta khotbahnya kurang urapan. Saya lihat Bapak berdiri di belakang mimbar. Saya lihat Pak Pendeta ini khotbahnya kurang persiapan. Mungkin banyak begadang karena nonton pertandingan AC Milan semalam suntuk. Sehingga sampai tidak ada sempat untuk belajar. Nah, pada suatu hari si D.L. Moody ini khotbah saudara di gereja ini. Nah, setelah dia khotbah saudara, apa yang dia katakan kepada pendeta D.L. Moody? Wah, khotbahnya D.L. Moody bagus, sistematis, alkitabiah, teologis. Tetapi ada sesuatu yang tidak baik di pemandangan saya. Terus apa Ibu? Kekurangan saya khotbah? Bapak ini cara berpakaian memang bagus, jasnya rapi seperti Pak Rudi ini. Tetapi sayang, dasinya terlalu panjang. Terlalu panjang, kepanjangan. Jadi ngikat dasinya terlalu panjang sampai ke paha katanya. Terus si D.L. Moody bilang, oh kalau begitu, Ibu ambil gunting ya. Ambil gunting, potong ini dasi saya. Oh maaf, saya tidak berani untuk menyentuh hamba Tuhan yang diurapi, tidak berani. Nah kalau begitu, saya ambil gunting, saya potong lidahmu ini. Yang suka menghukum orang, menghina orang, menghakimi orang lewat mulutmu katanya. Jadi ini mata sombong. Itu sebuah kejahatan. Apalagi zaman sekarang, zaman gosip. Gosip itu digosok-gosok semakin lama semakin sip. Hati-hati saudara. Ya, ada berita-berita hoax yang seringkali muncul di WA kita masing-masing. Ya. Yang kedua, lidah dusta. Ini kejahatan yang kedua adalah orang yang suka berdusta. Berdusta kepada Allah, berdusta kepada orang lain, berdusta kepada dirinya sendiri. Sudah diberkati oleh Tuhan, bilang aku orang miskin. Sudah diberkati usahanya, aku melarat. Jadilah sesuai dengan perkataanmu, jadi melarat. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, jangan berbicara dusta. Ya, sebab apa yang kita ucapkan akan terjadi. Tangan yang menumpahkan darah, itu bicara tentang membunuh, menganiaya, menyakiti, ya, menyiksa, ya, menumpahkan darah, ya, terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, hati yang membuat rencana yang jahat. Jadi kejahatan itu bukan hanya tindakan nyata, tetapi di hati ini kalau ada niat-niat hati yang jahat, hati-hati yang kotor, hati yang najis, hati yang dendam, hati yang penuh kepahitan, hati yang marah, hati yang tidak bisa mengampuni, hati yang tidak bisa melupakan, itu juga termasuk perbuatan yang jahat. Jangan merencanakan sesuatu yang jahat. Rencanakanlah tahun 2021. Merencanakan sesuatu yang baik.
yang manis, yang indah. Ya, yang berikutnya, seorang saksi dusta. Ya, hampir sama dengan kata-kata yang di atas tadi. Suka bersaksi dusta, yang menyemburkan kebohongan. Ini yang kelima, keenam, dan yang ketujuh, menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi orang yang suka membuat pertengkaran, percekcokan, menciptakan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebuah kejahatan di hadapan Allah. Sebab itu mari pada hari yang ketiga ini kita berkata kepada Tuhan, ampuni aku kalau salah selama tahun 2020. Minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Mungkin juga salah kepada satu sama dengan yang lain. Yang seringkali membuat konflik, yang membuat orang lain sakit hati, menjadi korban. Kita minta ampun karena ini tindakan yang jahat di mata Allah. Mungkin bagi kita merasa benar, bagi kita merasa tidak salah, tetapi di hadapan Tuhan ini sebuah sikap kejahatan. Ini yang harus kita lakukan, orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, apa untungnya? Apa dampak kalau setiap anak Tuhan hidupnya takut akan Tuhan di tahun 2021? Ya, kita lihat yang ketiga. Pasti semua orang Kristen, pasti kita semuanya suka yang namanya panjang umur. Panjang umur. Ya, memang banyak cara, metode bagaimana untuk mengatasi, mengobati, memberikan minum, apalagi macam-macam, entah itu secara herbal, secara obat-obatan, secara kedokteran di apotek. Ya, bagaimana menjadi orang yang panjang umur. Kita akan lihat di dalam Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-27 ya, 10:27 dikatakan begini. Haleluya. 27. Dikatakan takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Siapa yang ingin umurnya pendek, saudara? Angkat tangan. Tidak apa-apa, saya doakan supaya pendek. Tapi kalau ingin umur panjang, coba angkat tangan. Pasti, termasuk saya juga. Saya juga ingin umur panjang. Coba kalau enggak tanggal 3 ini hanya tinggal kenangan, tinggal namanya. Almarhum Pendeta Rudi Susanto pernah jadi pendeta di GBI Philadelphia Roko Jambi. Tapi karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, saya masih dikasih sehat oleh Tuhan, kasih sembuh oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Dan penyakit ini tidak pandang bulu, tidak peduli. Entah orang baik, orang tidak baik, orang biasa, pejabat, ya, hamba Tuhan. Penyakit ini bisa datang kepada siapa saja, menyerang siapa saja. Tidak ada yang bisa mencegah kalau memang itu seizin Tuhan. Kita doakan Gubernur Jawa Timur saat ini juga kena COVID-19. Ya, kita doakan supaya ibu kita, pemimpin Jawa Timur ini dikasih sehat. Ya, kita dengar juga bahwa Surabaya sekarang rumah sakit yang pernah saya tiduri sudah menolak pasien. Semua rumah sakit, Air Kaset, Erlangga, swasta, semua ditulis tidak terima pasien COVID-19 karena ruangan, karena kamar sudah penuh dengan pasien COVID-19. Ngeri, saudara, Surabaya. Inilah kenyataan. Inilah sebuah realita yang kita lihat sekarang, yang kita dengar sekarang.
Terus kita sebagai anak Tuhan, apakah kita menjadi orang Kristen yang isolasi diri sendiri, di rumah tidak keluar kemana-mana untuk menghindari virus corona? Tidak. Kita tetap beraktivitas dengan catatan kita harus memakai protokol kesehatan. Kita tetap rindu untuk beribadah kepada Allah dengan memakai protokol kesehatan. Tentunya yang tidak kalah penting, kita harus bergantung dan bersandar kepada Allah. Karena hidup kita, hidup saya dan saudara yang membuat kita umur panjang bukan karena vitamin yang kita minum setiap hari. Bukan gaya hidup yang kita juga jaga. Bukan karena kebersihan, bukan karena isolasi di rumah kita masing-masing. Tetapi saudara dan saya masih hidup dikasih umur panjang karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Satu ayat. Amsal Sulaiman 3 ayat 16. Tiga 16. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Di tangan kanan Tuhan ada umur panjang, tangan kiri ada apa tadi? Kekayaan dan kehormatan. Bukan hanya kita dikasih umur panjang, tapi Tuhan juga berjanji untuk hidup dipelihara, diberkati, dijamin kebutuhan jasmani, rohani, jiwani. Memang realitanya sulit sekarang. Tapi bagi anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup bersandar, berharap, beriman, setia kepada Tuhan. Ada peluang, ada jalan keluar. Kemarin saya ditelepon oleh seorang anak Tuhan. Puji Tuhan Om, saya sekarang sudah bekerja. Siapanya nah, umur saya sudah tua. Orangnya sudah tua, sulit untuk lamar kerjaan. Betul apa tidak saudara? Karena sekarang banyak orang muda-muda pinter-pinter masih banyak yang menganggur apalagi yang tua. Dengan pendidikan yang sangat-sangat sederhana. Tapi dia berkatakan puji Tuhan, saya dapat pekerjaan baru. Ini semuanya berkat Tuhan. Istrinya tidak ada. Anaknya menganggur. Dia hanya makan tidur, tokonya habis. Isi tokonya habis. Selama ini habis hanya untuk dimakan. Tapi hari ini dia Tuhan kasih pekerjaan untuk kelangsungan hidup. Orang yang setia kepada Allah. Dan saya percaya janji Tuhan itu bukan hanya untuk Salomo. Bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk saudara dan saya yang hadir pada saat ini. Untuk saudara yang tinggal di rumah masing-masing. Terus bergantung, berharap, andalkan Allah di masa-masa sulit. Saya pastikan engkau dikasih umur panjang, kebahagiaan, dikasih kecukupan jasmani dan rohani. Tetap semangat, karena Yesus sudah mati. Semua kekayaan-kekayaan dia sudah berikan kepada saudara dan saya. Untuk kita nikmati pada hari-hari terakhir ini. Tuhan berkati, selamat tahun baru, selamat menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Siapkan roti dan anggur masing-masing. Dan roti itu ada ayat emas. Roti itu ada ayat emas masing-masing. Nanti dicatat ayatnya, dibaca di rumah. Dibaca ulang dan direnungkan. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Haleluya. Boleh dibantu roti dan anggur. Roti dan anggur.
masuk ruang masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia, haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hatiku menyembah yang maha kuasa. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu sebab namamu sembah Dia, sebab namamu kudus, Tuhan. Mari sembah Dia. Angkat suaramu, sembah Dia, hormati Dia. Dia sudah mati untukmu, Dia mati untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji, menyembah, untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu.
biarlah kebenaran inilah yang akan mengisi hati kami di tahun yang baru, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Allah, hormat akan Tuhan, mentaati kebenaran firman-Mu. Apapun, oh haleluya, harganya, kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih, sebentar lagi kami akan bersekutu tubuh dan darah-Mu. Engkau menjadi satu dengan kami, sehingga hidup-Mu ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Berkati roti dan anggur ini. Saudara pegang roti, dengan tangan kanan ke atas. Tidak ada yang tersisa untuk kita. Semuanya sudah diberikan, semuanya untuk kita. Bahkan dia jadi miskin supaya kita diperkaya. Dia menderita, dia disiksa, dia dirajam, dia ditumbak, dia disalib, dia jadi tontonan massa. Tapi dia tidak pernah melawan. Bahkan dia mendoakan dan mengampuni orang-orang yang menganiaya, orang yang menyalibkan dirinya. Inilah sifat dan karakter Allah, adalah suka mengasihi, suka mengampuni. Terima kasih buat tubuh-Mu pada malam saat ini. Sebelum kami makan, kami dengar firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita minum, kita makan dengan iman tubuh Yesus. Haleluya. Angkat cawan ke atas. Inilah darah perjanjian baru. Di dalam darah ada kehidupan. Di dalam darah ada penyucian. Di dalam darah kuasa kutuk, sakit penyakit. Dalam darah semuanya yang bukan dari Allah akan dibersihkan, disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Angkat dengan iman, dengarkan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepadanya. Haleluya. Terima kasih ajaib. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih roti dan anggur boleh menjadi satu. Haleluya. Kirbat-kirbat yang lama sudah lenyap. Hidup yang lama sudah berlalu. Engkau berikan kirbat yang baru, berkat yang baru, kasih yang baru, karakter yang baru di dalam nama Yesus. Haleluya. Siara la 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 la. Terima kasih. Terima kasih buat persekutuan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya setiap umat-Mu yang sudah menerima tubuh dan darah-Mu
sudah diberkati dengan berkat-berkat rohani. Dalam nama Yesus, semua yang sudah diberkati katakan amin.